Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa diberkati Tuhan. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. And it's Monday. Monday is the day of PHM. Please help me. Karena saudara kekasih dalam Tuhan, buat saya sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan yang dipercaya untuk membimbing dalam komunitas Kamu Hebat ini, buat saya adalah kebahagiaan tersendiri untuk kita dapat berbincang-bincang, saudara-saudara. Betul, di masa pandemi seperti hari-hari ini, kita jarang sekali ada lagi di KKR atau di ibadah-ibadah yang membuat kita bisa berjumpa atau mungkin mengajukan pertanyaan, atau kadang-kadang dalam sebuah seminar ada acara tanya jawab, dan semuanya itu sudah agak sulit diadakan. Jadi karena itu melalui media ini, saudara-saudara, buat saya adalah kebanggaan tersendiri kita tetap dapat berinteraksi, karena saya nggak mau sudah jadi orang-orang Kristen yang bingung gitu, ini apa maknanya, bagaimana mau nanya sama siapa. Dan saya tidak mau jadi pendeta yang untouchable, ya kan, pendeta yang tidak bisa terjangkau, tidak bisa terjamah, saudara-saudara. Tetapi saya sengaja membuka program PHM ini sehingga saudara-saudara mau bertanya tinggal tulis di kolom komen, lalu hashtag PHM, lalu sampaikan pertanyaan saudara. Dan dengan sukacita kalau tim melihat pertanyaan-pertanyaan saudara mewakili banyak orang, atau pertanyaan-pertanyaan sudah unik untuk dijawab, maka akan diajukan kepada saya untuk menjadi judul program PHM selanjutnya. Nah, hari ini pembahasan kita ada banyak orang yang bertanya, kalau Yesus sudah memerdekakan kita, kenapa kita masih tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat ini? Karena ada banyak orang pikir, loh, kan Yesus memerdekakan kita, berarti merdeka dong. Makanya ada banyak orang yang bilang begini, kan nggak apa-apa, kita kan setelah dimerdekakan Kristus berarti sekali selamat tetap selamat. Kita mau merokok kek, kita mau alkohol kek, kita mau judi kek, kita mau selingkuh kek, nggak penting, karena kita hidup bukan karena perbuatan, tapi kita hidup karena anugerah. Saudara kekasih dalam Tuhan, memang kesannya kayaknya kok masuk akal gitu, tapi saudara kekasih dalam Tuhan, itu penyesatan, saudara. Kenapa? Karena betul kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, kita diselamatkan oleh anugerah. Tapi justru karena kita sudah menerima anugerah itu, maka kita menghargai anugerah itu. Kita tidak main-main dengan keselamatan kita. Haleluya. Nah, karena judul PHM kita hari ini, bahwa apa maknanya, apa artinya sebetulnya bahwa Yesus memerdekakan dan membebaskan, ya kan? Buka Alkitab kita sama-sama, Roma 6 ayat 17-23, demikian firman Tuhan. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi kamu sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lihat, saudara kekasih dalam Tuhan, kita memang dimerdekakan. Tapi dimerdekakan kita bukan berarti liar, tapi justru menjadi hamba kebenaran, mentaati apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, ya kan? Jadi dimerdekakan kita dari dosa bukan berarti kita liar, tapi kita otomatis menjadi hamba Allah, menjadi hamba kebenaran. Dikatakan apa? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebaik kesudahannya ialah hidupnya kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang yang dibebaskan oleh Kristus adalah orang yang punya kesadaran bahwa saya tidak mau tertipu lagi untuk menjadi hamba dosa yang berujung maut, tapi saya mau menjadi hamba kebenaran yang berujung pada kemuliaan. Nah, saya pelajari, semua orang pada dasarnya mau bebas dan merdeka. Yang pertama, bebas dan merdeka dari ketakutan. Karena kita bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Dan Alkitab berkata, orang yang hidup dalam ketakutan, dia tidak sempurna dalam iman. Jadi orang dalam Kristus, dia bebas dari ketakutan. Takut matilah, takut bagaimana kalau ini terjadi, takut bagaimana ini terjadi. Jadi ada banyak pikiran-pikiran negatif yang membuat ia hidup dalam ketakutan. Paulus bilang apa? Paulus bilang, aku diperhadapkan pada dua pilihan, dan aku ada pada kesimpulan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan.
Karena hidup Kristen percaya bersama Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, bebas dari kemiskinan. Iya kan? Kemiskinan di sini bukan hanya bicara materi, tapi ada orang yang jiwanya miskin, yang selalu mengeluh, ya kan? Selalu meminta, gitu, iya kan? Yang saya sebut mental beggar mentality, mentalnya mental pengemis, gitu. Nggak berpikir bagaimana saya jadi berkat, tapi bagaimana saya dikasihanin, gitu. Hidup itu bukan bagaimana kita dikasihanin, tapi bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, bebas dari kebodohan. Nah, bodoh bukan soal bangku sekolah, tapi bodoh soal keputusan, soal tindakan, soal sikap, soal langkah-langkah kehidupan kita. Soalnya boleh sekolah tinggi, tapi kalau engkau berzina. Soalnya boleh sekolah tinggi, tapi kalau engkau selingkuh. Engkau boleh sekolah tinggi, tapi engkau hidup dengan minum mabuk dan judi. Engkau hidup dengan drugs dan obat terlarang. Engkau menjadi seorang pengkhianat. Engkau jadi seorang yang egois, kepala batu. Bentak istri, maki istri sembarangan. Kau tempeling istri. Sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaan saya, engkau orang pintar? Tidak. Engkau orang bodoh, saudara, ya kan? Selanjutnya, jadi ingat ya, Tuhan mau kita bebas. Dan pada dasarnya setiap orang ingin merdeka. Bebas atau merdeka dari ketakutan, kemiskinan, kebodohan, dan juga bebas dari tekanan. Ada banyak orang apa-apa jadi ketertekan. Aduh, nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Alkitab berkata dalam Kristus kita orang yang merdeka. Artinya apa? Betul kita menghadapi masalah, tapi kita tidak tertekan. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Bayangkan Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan fitnah bahwa dia adalah seorang pemerkosa. Itu pun tidak membuat dia tertekan. Kenapa dia tidak tertekan? Dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Selanjutnya bebas dari kekhawatiran. Di masa pandemi ini khususnya ada begitu banyak orang yang hidupnya bukan lagi was-was, hidupnya bukan lagi teratur, hidupnya bukan lagi mengikuti protokol kesehatan, tapi hidupnya sudah paranoid, saudara. Itu yang saya bilang. COVID negatif, tapi stres positif, saudara. COVID negatif, tapi stres, ya kan? Nah, udah menuju sakit jiwa, saudara, ya kan? Seperti kayak virus-virus itu kejar-kejar. Sebagai hamba Allah, boleh gak saya bilang, stop napa kecewa, stop napa khawatir, stop napa dengan pikiran-pikiran negatif. Kalau istri ngomong apa, wah selalu dia khawatir, oh jangan-jangan istri saya udah begini, suami saya. Kayaknya otak saudara itu udah kotor banget deh gitu. Otak saudara udah penuh dengan skenario setan yang harus saudara lepaskan dalam nama Yesus. Selanjutnya, ingat ya, bebas merdeka dari ketakutan, kemiskinan, kebodohan, tekanan, kekhawatiran, bebas dan merdeka dari kelemahan. Iya kan? Ada orang tuh kayak nggak punya semangat juang gitu, selalu berpikir, ya saya nggak sanggup, ya saya udah nggak kuat, saya orang miskin, ya saya nggak punya apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab ajarkan kita apa? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Alkitab bilang apa? Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Hidup itu harus punya semangat juang. Jangan lemah. Karena roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Makanya nama program ini Kamu Hebat. Haleluya. Kita hebat bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus di dalam kita yang memberi kemampuan ilahi buat hidup kita. Selanjutnya, bebas dan merdeka dari kesialan. Ada banyak orang pintar tapi sial aja hidupnya. Dalam bahasa Alkitab dikatakan ada kutuk yang membelenggu dia. Dan di dalam Kristus kita dibebaskan dari segala kutuk, belenggu dan termasuk kesialan. Sehingga Alkitab bilang, kalau kamu menguatkan hati kamu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada hamba-Ku Musa dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka engkau akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Artinya apa? Bebas dari segala kesialan. Nah, namun seringkali kita punya konsep kebebasan yang keliru. Kita pikir bebas itu pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Wah, itu bukan bebas. Itu egois, kepala batu, dan liar, saudara. Ya dong, kalau apa yang saya mau harus terjadi itu kan namanya bukannya bebas, itu namanya liar, saudara. Itu kan kepala batu, arogan, egois, saudara. Yang kedua, banyak orang pikir bebas itu berarti tidak ada aturan. Pokoknya, ya apa yang saya rasa baik ya itu saya kerjakan. Nggak bisa. Bebas itu bukan berarti sembarangan mau buat apa saja. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Berarti minimal ada dua aturan itu. Saya bebas, tapi saya harus hidup berguna. Saya bebas, tapi hidup saya harus membangun. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk hidup berguna, membangun,
dan menjadi berkat. Haleluya. Yang ketiga, ya kan, kebebasan yang keliru. Kita pikir bebas itu santai tanpa tanggung jawab. Ya udah santai-santai aja, kan kita orang merdeka, kita orang bebas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu namanya males. Tapi justru karena kita orang bebas, kita mau jadi orang yang bekerja keras. Kita mau jadi orang yang melakukan yang terbaik. Karena kita tahu, kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, melakukan yang terbaik, supaya lewat hidup kita banyak-banyak orang mengalami hal-hal yang baik, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus membebaskan kita dengan apa? Satu, melepaskan keegoisan dan kemalasan kita. Ada orang pikir, loh saya udah dibaptis kok, saya udah bertobat, saya udah melayani kok. Betul. Tapi ketika engkau masih malas dan engkau masih egois, saya beri nama engkau terikat. Engkau terbelenggu. Engkau boleh saja berkata, oh saya sudah bisa bahasa roh, oh saya sudah terlibat dalam pelayanan, oh saya sekolah teologi, oh saya ngerti doktrin-doktrin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau hidup dalam keegoisan dan kemalasan, saya beri nama itu ikatan dan belenggu. Engkau belum merdeka. Dan engkau harus dimerdekakan dari belenggu iblis yang bernama keegoisan serta kemalasan. Yang kedua, Tuhan Yesus membebaskan kita dengan apa? Memberikan sikap rajin, tanggung jawab serta kerja keras. Kapan kita tahu kita sudah merdeka? Waktu kita hidup gak mengeluh, waktu kita hidup gak menunda, waktu kita hidup gak bermalas-malasan, karena Kristus membebaskan kita, memberikan sikap rajin, tanggung jawab, serta kerja keras. Yang ketiga, Tuhan Yesus membebaskan kita dengan apa? Membersihkan hati kita dari sifat iri, khawatir, serta serakah. Orang-orang yang hatinya iri, khawatir, serakah, itu orangnya masih terikat dan terbelenggu. Betul, mungkin dia di gereja lompat-lompat, bahkan mungkin dia di gereja udah pelayanan. Iya kan? Wah, sebagai usher lah, sebagai pengurus gereja lah, sebagai guru sekolah minggu lah, sebagai singer lah, sebagai pemain musik lah. Tapi kalau hidupnya khawatir, iri, dan serakah, saya beri nama, dia masih terbelenggu. Dan hari ini, melalui program PSM ini, kita dengar firman Tuhan, kalau Kristus memerdekakan kita, kamu benar-benar merdeka. Merdeka yang pertama dari keegoisan dan kemalasan. Merdeka yang kedua, rajin, bertanggung jawab dan kerja keras. Merdeka yang ketiga, hati kita bersih dari iri, khawatir, serta serakah. Dan yang keempat, kebebasan selanjutnya mendorong kita untuk semangat hidup dalam aturan serta janji Tuhan. Orang-orang yang hidupnya merdeka, satu, dia mau menyenangkan Tuhan. Dua, dia mau jadi berkat. Tiga, dia mau meluaskan kerajaan Allah. Empat, dia mau memberitakan Injil. Karena itulah amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Saudaraku, kita adalah orang-orang yang bebas dan merdeka, bukan supaya dapat berbuat dosa dan seenak semaunya kita, tapi supaya kita dapat meninggalkan dosa. Kenapa? Karena dosa membuat kita terbelenggu. Paulus bilang apa? Setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Artinya kita terbelenggu. Ada banyak orang kan gitu, saya mau ngalah tapi nggak bisa, pendeta dia sudah terlalu menyakitkan saya. Saya mau ampuni tapi nggak bisa, pendeta terlalu pendeta yang dia buat sama saya. Tapi hari ini kita bilang, Kristus sudah memerdekakan saya. Saya nggak ada benci, saya nggak ada dendam. Saya nggak perlu ada kemalasan, saya nggak perlu ada iri, saya nggak perlu ada khawatir. Saya cukup percaya. Bersama Yesus, saya cakap dalam segala perkara. Dia menguatkan saya, sehingga saya mampu melakukan segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Saudaraku, tetap semangat. Sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Masih di program kita, Kamu Hebat. Haleluya.